Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di suatu siang yang terik, matahari membakar kulit seperti api neraka. Aku duduk di meja makan kayu reot bersama kedua orang tuaku. Nasi hangat dan ikan asin sederhana terhidang, tapi suasana hening terganggu oleh suara langkah kaki Bu Komariah yang mendekat. Ia bukan sekedar lewat. Wanita gosip desa itu mampir dengan langkah tergesa. Wajahnya berbinar seperti menemukan harta karun. Iya, anaknya Pak Jaya udah balik dari kota, kata Bu Komariah berapi-api. Suaranya nyaring menusuk telinga. Ia duduk tanpa diundang, mengipas-ngipas wajahnya yang berkeringat. Si Jamal itu bukan? Tanya ibuku, matanya menyipit karena silau. Iya, si Jamal yang dulu masih kecil itu. Dengar-dengar, dia habis ditinggal sama istrinya ketiga. Makanya dia pulang kampung. Kasihan banget ya. Yang pertama mati dibacok preman di gang sempit. Darahnya berceceran, diselokan, kepalanya hampir putus. Yang kedua overdosis obat tidur. Badannya membiru dan berbusa di mulut. Ditemuin telanjang di kamar mandi. Dan ketiga ini parah. Kecelakaan mobil. Dadanya kegencet di dalam mobil yang ringsek. Tulang-tulangnya remuk. Darah dan isi perutnya berhamburan di aspal panas. Polisi bilang butuh berjam-jam buat ngeluarin mayatnya. Potongan dagingnya menempel di besi bengkok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sontak ibuku tergumam. Tangannya menutup mulut, wajahnya memucat. Kasihan si Jamal. Padahal anaknya kasep. Terus mapan lagi. Di kota punya perusahaan sendiri. Rumah mewah, mobil-mobil kinclong. Tapi kenapa jodohnya pendek terus ya? Kayak dikutuk. Bu Komariah menyesali nasib Jamal. Seakan-akan dia anaknya sendiri. Air matanya hampir menetes. Tapi aku tahu itu pura-pura. Ia suka drama. Ya, namanya jodoh sama kematian itu udah takdir Tuhan, Bu Komariah, kata ibuku, suaranya pelan. Tapi matanya melirik ke arah bapak. Bu Komariah mengangguk. Iya benar. Tapi kayaknya Pak Jaya nggak terima itu. Dia kepingin banget punya cucu. Jadi si Jamal disuruh nyari jodoh lagi. Siapa tahu ada gadis desa yang beruntung. Saat Bu Komariah mengatakan itu, mata bapak berbinar seperti serigala lapar. Aku bisa melihat serangkaian rencana tersusun rapi di kepalanya. Dan aku berada di pusatnya. Ini adalah kesempatan emas bagi bapak untuk mewujudkan mimpi gilanya sejak aku kecil. Mengawinkan aku dengan pria tampan yang mapan, agar keluarga kita naik derajat. Jamal adalah jawabannya. Pria kaya yang baru saja kehilangan segalanya, tapi masih punya harta berlimpah. Sesungguhnya aku mengenal Jamal sejak kecil, sebelum ia pindah ke kota. Kami berteman sekilas, tapi ia selalu pendiam. Sering menyendiri di pinggir sungai, memandang air keruh seolah ada rahasia gelap di sana. Sekali dua kali aku ajak ngobrol, tapi ia cuma menjawab singkat. Matanya dingin seperti tidak tertarik. Sikapnya misterius. Aku pernah memergokinya berbicara sendirian di gudang tua. Suaranya berbisik-bisik seperti berunding dengan hantu. Tapi ia anak baik, tidak pernah usil.
Aku tidak tahu saat itu bahwa kegelapan itu bukan sekedar imajinasi anak kecil. Setelah pertemuan dengan Ibu Komariah, Bapak langsung bereaksi. Laporan panen yang biasanya ia serahkan sendiri ke Pak Jaya, kini diserahkan padaku. Pakai baju yang bagus, Sari. Berhias sedikit, biar kelihatan anggun, katanya dengan senyum licik. Aku patuh meski hati gelisah. Selepas matahari tenggelam, langit gelap seperti kain kafan. Aku berangkat ke rumah Pak Jaya. Angin malam menusuk tulang, dan suara jangkrik seperti jeritan kecil. Ku ketuk pintu rumahnya yang bergagang besar dari luar. Suara gemas seperti di kuburan. Tak lama, Pak Jaya membukanya. Wajahnya lelah tapi ramah. Pembantunya pulang sore, jadi ia sendirian. Atau begitu, pikirku. Sari, ada apa? Tumben malam-malam kesini, kata Pak Jaya, suaranya berat. Masuk dulu, masuk. Aku mengekori dari belakang. Ruangan gelap hanya diterangi lampu temaram. Bau aneh menusuk hidung seperti amis darah campur parfum murah. Ini Pak, saya mau ngasih laporan panen dari pabrik, kataku, suaraku gemetar sedikit. Pak Jaya berbalik di ruang tamu, mengangkat tangan, mempersilahkan duduk. Aku patuh, duduk di kursi kayu keras. Loh, bapak kamu kemana? Kenapa kok nggak nganter sendiri? Bapak kurang enak badan Pak, jadi saya yang disuruh. Sakit apa? Biasa Pak, masuk angin. Pak Jaya menarik nafas panjang, mengangguk. Oh ya udah, boleh saya lihat laporannya? Aku serahkan buku itu. Ia baca sejenak. Tiba-tiba Jamal keluar dari kamar dalam, memakai pakaian necis. Wangi parfum menyengat seperti menyembunyikan bau busuk. Matanya gelap, tapi senyumnya manis. Keluarnya nanti dulu. Temenin Sari dulu. Bapak mau nyatet laporan di kamar, kata Pak Jaya tegas. Jamal mengangguk tanpa protes. Pak Jaya pergi, meninggalkan kami berdua. Jamal duduk di depanku, matanya menatap tajam seperti predator. Kamu Sari anaknya Pak Hidayat kan? Iya. Gak nyangka ya, kamu jadi cantik begini. Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Panas naik ke pipi. Bagaimana bisa ia memuji di pertemuan pertama setelah bertahun-tahun? Biasa aja kok. Kamu masih ingat gak sama aku? Masih kok. Sekarang agak gemukan, rambutnya nggak awut-awutan lagi. Jamal tersenyum malu, tangannya menyentuh rambut yang rapi. Aku jadi aneh ya? Enggak kok, malah jadi ganteng. Aku malu sendiri mengatakan itu, tapi wajahnya tetap serius, tak ada jijik. Makasih pujiannya. Di dalam hati, aku iba pada Jamal. Mengapa nasib tragis menimpa pria seperti dia? Istri-istrinya mati secara mengerikan. Bisnis sukses, tapi hidupnya hancur. Kami bicara tentang masa kecil, main di sawah, curi mangga, tapi ia hindari topik kota. Tak sekalipun ia cerita istri-istrinya. Mungkin terlalu sakit. Aku tidak berani tanya, takut menusuk luka. Pak Jaya kembali, serahkan buku. Jamal, anterin Sari pulang. Kasihan perempuan jalan malam-malam. Jamal patuh, mengantar aku pulang. Di jalan yang gelap, angin berhembus dingin. Kami bicara panjang. Jamal berubah. Ceria, terbuka. Mulutnya tidak berhenti. Suaranya menenangkan, seperti lagu pengantar tidur. Aku jatuh hati saat itu, tidak sadar itu jebakan.
Beberapa minggu kemudian, pertemuan berlanjut. Bapak dan Pak Jaya sepakat kami dijodohkan. Pernikahan sederhana di desa, tapi mewah bagi kami. Jamal tampan dalam beskap. Aku cantik dalam kebaya. Malam pertama, ia lembut, tapi ada dingin di pelukannya. Bukan madu di kota, ia tunjukkan kekayaannya. Rumah besar, mobil mewah. Tapi malam-malam, ia sering berbicara sendirian di kamar mandi. Suara bisik-bisik seperti dulu. Hidup bahagia sebentar, tapi masalah datang. Aku tidak bisa hamil. Dokter bilang aku subur. Tapi Jamal selalu gelisah. Kami bertengkar hebat. Ia marah besar, lempar barang, katakan aku tidak berguna. Aku pulang ke orang tua, hati hancur. Ibuku menasihati. Apapun yang terjadi, istri tidak boleh tinggalkan suami. Ada benarnya. Aku putuskan kembali tengah malam itu. Tanpa kabar, jalan gelap, angin menderu seperti tangisan hantu. Aku buka pintu dengan kunci cadangan. Rumah sepi, mertua di kota. Aku ingin beri kejutan nakal. Endap-endap ke kamar, pintu tidak rapat. Cahaya kuning bocor keluar. Aneh, biasanya ia tidur gelap. Aku mengintip. Jamal diranjang, telanjang. Di atas, perempuan misterius berkebaya setengah robek. Payudaranya terbuka, puting hitam menonjol. Mereka bermesraan. Jamal mencium lehernya, tangannya meremas dada. Suara desahan bergema. Perempuan itu menggerakkan pinggul, kakinya melingkar di pinggang Jamal. Hatiku terbakar, cemburu membakar dada seperti api. Aku hamil 3 bulan, baru tahu pagi itu. Ingin beri kabar bahagia, tapi ini pengkhianatan. Aku salah karena tidak layani dia akhir-akhir ini, tapi marahku membara. Aku hambur masuk, labrak perempuan itu. Siapa kau? Lajang. Jamal kaget, meloncat mundur, wajahnya pucat. Sari, keluar sekarang. Enggak, aku enggak akan keluar. Perempuan itu tidak gerak dulu, tapi lalu dia menoleh. Wajahnya bukan manusia. Kulit bersisik hijau seperti ular. Mata pupil tipis memanjang, berkedip vertikal. Mulutnya terbuka, lidahnya bercabang menjulur panjang. Bergetar mengendus udara seperti mencium bau darahku. Gigi-giginya tajam, beracun, mengkilap. Aku mundur, tapi ia gerak cepat seperti kilat. Tangannya berkuku panjang seperti cakar, meraih leherku. Jari-jarinya sedingin es, meremuk tulang leherku seperti ranting kering. Aku menggap-menggap, paru-paruku terbakar kekurangan oksigen. Darah naik ke kepala, telinga berdengung. Aku cakar tangannya, kulit sisiknya kasar, berdarah hijau lengket. Maaf Sari, aku pikir pindah ke desa, dia tinggalkan aku. Dia siluman ular, kekasihku sejak kecil. Dia bunuh istri-istriku. Yang pertama dibacok preman yang ia kendalikan. Yang kedua diracuni obat tidur sampai jantungnya berhenti. Dan yang ketiga, mobilnya gak bisa direm. Badannya hancur remuk. Dia tidak izinkan aku punya anak manusia. Ingin aku selamanya memilikinya. Aku tidak bisa lawan. Atau aku mati juga. Sekali lagi, maafkan aku Sari. Aku sayang kamu. Tapi dia... Aku tidak bisa fokus, menyesali pernikahan dengan pria yang bersekutu dengan jin, atau bertahan hidup. Bayiku di perut, tragis. Ia tidak pernah lahir.
Aku meronta pukul wajah sisiknya. Kurapalkan doa. Sekikannya melonggar sebentar. Aku hirup udara, tapi itu hanya tipuan. Tiba-tiba, tangannya menusuk dada kiriku. Kuku tajam menusuk kain, kulit, daging. Tulang rusuk patah, berderak. Darah muncrat hangat, membasahi baju. Tangannya tembus ke jantung. Rasanya seperti api membakar dari dalam. Jantungku berdegup liar. Dadaku robek. Darah hitam mengalir dari mulutku. Batuk darah kental. Aku jatuh ke lantai dan kejang-kejang. Urin mengalir tak terkendali. Bau amis campur darah. Penglihatanku kabur, tapi lihat ia tarik tangan. Jantungku tergantung di kukunya. Masih berdenyut lemah. Jamal menangis, tapi tidak membantuku. Siluman itu tertawa, lidahnya menjilati darahku. Nafasku terhenti, dunia gelap. Tragis. Aku mati membawa rahasia bayi yang tak pernah Jamal tahu. Tubuhku hancur seperti istri-istri sebelumnya. Desa tidak pernah tahu rahasia gelap Jamal. Dan cerita ini selesai. Gunung Lawu berdiri gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, memancarkan keindahan yang tidak terbantahkan. Puncaknya seringkali diselimuti kabut tipis, menciptakan suasana magis yang menggoda para petualang untuk menaklukkan ketinggiannya. Namun di balik keelokan itu, Gunung Lawu menyimpan cerita mistis yang telah melegenda. Banyak pendaki kembali dengan cerita aneh, bahkan beberapa di antaranya tak pernah kembali. Kisah ini bermula dari Ali dan Dila, sepasang kekasih yang terpikat oleh daya tarik Gunung Lawu. Mereka telah lama merencanakan perjalanan ini, berharap bisa menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Ali seorang pria berjiwa petualang, sering mendaki gunung dan merasa percaya diri memimpin perjalanan ini. Sementara Dila, meskipun bukan pendaki berpengalaman, rela melangkah keluar dari zona nyamannya demi bersama pria yang dicintainya. Ali, kamu yakin kita harus mendaki Gunung Lawu? Aku dengar banyak cerita aneh tentang gunung itu. Tanya si Dila dengan nada penuh keraguan sambil melipat pakaian ke dalam tas. Ali yang sedang memeriksa perlengkapan di hadapannya menoleh dan tersenyum lembut. Tenang saja sayang, kita gak akan sembarangan. Aku sudah sering mendaki kok, dan selama kita ikuti jalur resmi atau aturan, semuanya akan baik-baik saja. Dila menghela nafas panjang, meski masih ada rasa was-was. Dia tidak ingin mengecewakan Ali. Perjalanan ini adalah ide dari Ali, yang menganggap mendaki sebagai cara untuk mempererat hubungan mereka. Kamu udah bawa semua? Jaket, makanan ringan, dan sleeping bag? Tanya si Ali, sambil melirik isi tas Dila. Udah kok, kayaknya lengkap. Jawab si Dila. Dia berhenti sejenak lalu menatap Ali. Aku cuma nggak mau jadi beban buat kamu nanti di atas. Ali mendekat menggenggam kedua tangan Dila dengan erat. Kamu gak akan pernah jadi beban. Aku yang ngajak kamu, dan aku janji akan menjaga kamu. Dila tersenyum kecil, meski bayangan cerita-cerita mistis tentang Gunung Lawu masih membayang di pikirannya. Dia hanya berharap perjalanannya nanti berjalan lancar tanpa kendala. Baiklah, kita pastikan semuanya siap ya. Kalau ada yang kurang, bilang saja. Aku mau kamu nyaman selama perjalanan, kata Ali sambil merapikan tenda lipat di sudut ruangan. Kalau sama kamu, aku selalu nyaman kok. Jawab Dila mencoba menyemangati dirinya sendiri. Hari keberangkatan pun dipilih. Akhirnya pekan mendatang akan menjadi momen mereka memulai pendakian yang penuh antusiasme.
Ali dan Dila berharap ini menjadi pengalaman romantis yang tak pernah terlupakan, tanpa menyadari bahwa Gunung Lawu telah menyiapkan sesuatu yang jauh dari bayangan mereka. Pagi itu, langit cerah mengiringi perjalanan Ali dan Dila menuju base camp Cemoro Sewu. Ali mengendarai motor dengan tenang, sedangkan Dila duduk di belakang sambil melingkarkan tangannya di pinggang Ali. Udara semakin sejuk ketika mereka mendekati kawasan pegunungan. Udah mulai dingin ya. Rasanya beda banget sama di kota. Ujar Dila sambil merapatkan jaketnya, berusaha menghalau udara yang menusuk kulit. Ali menoleh sedikit ke belakang, tersenyum kecil. Makanya aku pilih Gunung Lawu. Jalurnya indah, udaranya sejuk, dan yang paling penting, kita bisa lebih dekat dengan alam. Kata Ali penuh semangat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, mereka tiba di base camp Cemoro Sewu. Tempat itu sudah dipenuhi pendaki lain yang sibuk mempersiapkan perlengkapan. Ali memarkirkan motornya di area yang sudah disediakan, lalu menggandeng tangan Dila menuju pos pendaftaran. Rame banget ya. Komentar Dila sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Beberapa nampak bercanda, ada yang sibuk memeriksa barang bawaan mereka, dan ada juga yang sedang berfoto-foto. Iya, Dil. Ini salah satu base camp favorit. Banyak pendaki yang mulai dari sini, karena jalurnya itu lebih jelas. Jawab Ali sambil mengisi formulir pendaftaran. Setelah selesai mendaftar, mereka berjalan menuju warung kecil yang menjual kopi hangat dan cemilan. Ali memesan 2 gelas kopi, lalu duduk di meja kayu yang menghadap langsung ke hutan pinus. Kita istirahat dulu sebentar di sini sebelum mulai naik, ya. Biar kamu gak langsung capek di jalur awal nanti. Ujar Ali sambil menyerahkan secangkir kopi kepada Dila. Dila mengangguk menyesap kopi hangat yang langsung mengalirkan kehangatan ke tubuhnya. Seru juga ya suasananya. Kayak ada semangat baru kalau lihat orang-orang di sini. Ini baru base camp, sayang. Nanti di jalur pendakian, kamu bakal lihat pemandangan yang lebih luar biasa di sana. Balas Ali penuh antusias. Sambil menikmati kopi, mereka mendengar cerita dari pendaki lain yang duduk di meja sebelah. Salah satu dari mereka bercerita tentang pengalaman unik bertemu dengan penjaga Lawu, sosok gaib yang dipercaya melindungi gunung ini. Aku dengar cerita itu juga loh. Dila berbisik pada Ali. Kamu percaya? Aku lebih percaya kalau kita harus menghormati alam. Kalau kita sopan dan gak macam-macam, semuanya akan baik-baik saja. Percakapan mereka terhenti sejenak saat kabut tipis mulai menyelimuti area base camp. Meski nampak indah, suasana itu membawa rasa dingin yang menusuk, seolah memberi peringatan akan perjalanan panjang yang menantinya. Akhirnya mereka pun memulai perjalanan dengan melewati area ladang penduduk. Setelah menempuh perjalanan panjang, Ali dan Dila akhirnya tiba di pos 3. Matahari sudah mulai tenggelam di balik punggung gunung, menyisakan semburat jingga di langit. Ali segera mencari lokasi strategis untuk mendirikan tenda. Ia memilih tempat yang agak tersembunyi di bawah rindangnya pepohonan besar. Di sini aja ya, agak tenang dan jauh dari keramaian, kata Ali sambil menurunkan tas carrier-nya. Dila mengangguk, ia nampak kelelahan. Capek juga ya, tapi aku senang kita bisa sampai di sini, katanya sambil duduk di atas sebuah batu besar. Ali mendirikan tenda dengan cekatan, sementara Dila membantu sebisanya. Setelah tenda selesai didirikan, Dila segera masuk dan merebahkan tubuhnya di atas matras tipis. Akhirnya bisa istirahat. Rasanya semua ototku kaku. Keluh Dila sambil tersenyum kecil. Ali masuk ke tenda, duduk di sebelah Dila sambil membuka bekal. Tapi kamu kuat banget loh.
Aku bangga sama kamu, kata Ali sambil menyerahkan sebungkus roti kepada Dila. Mereka makan malam sederhana dalam keheningan. Suara jangkrik dan angin malam yang berhembus pelan menjadi latar musik alami di tengah hutan. Setelah makan, Ali merapat ke Dila, menatapnya dalam-dalam. Aku gak nyangka kita akhirnya bisa mendaki bareng seperti ini, ucap Ali dengan suara lembut. Dila tersenyum, menyandarkan kepalanya ke bahu Ali. Iya, aku juga senang. Tapi Ia berhenti sejenak, menatap Ali dengan sorot mata yang penuh arti. jangan sampai kita lupa batas ya. Ali hanya mengangguk, tapi malam yang begitu hening membawa suasana yang berbeda. Keintiman yang mereka rasakan semakin mendalam, hingga akhirnya mereka terlena dalam kebersamaan yang melampaui batas. Di dalam tenda, di tengah hutan yang sunyi, mereka berdua mulai berjumpa rayu. Dengan hasrat yang semakin menggebu, akhirnya mereka bercocok tanam di dalam tenda. Mereka telah melampaui batas. Namun di luar tenda, sesuatu nampak mengintai mereka dari kejauhan. Aura dingin yang berbeda mulai menyelimuti area sekitar. Suara angin yang semula lembut berubah menjadi desiran aneh, seperti bisikan samar yang menyebut nama mereka. Tanpa mereka sadari, malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan yang akan membawa mereka pada nasib yang tak terelakkan. Gunung Lawu seolah telah menandai mereka, dan keheningan malam perlahan berubah menjadi sebuah peringatan yang tak terlihat. Pagi itu, suara burung hutan membangunkan Ali dan Dila. Udara dingin menusuk dan embun membasahi tenda mereka. Setelah sarapan sederhana, mereka mulai berkemas dan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dil, gimana? Udah siap? Tanya Ali sambil mengikat tali sepatunya. Dila mengangguk meski wajahnya nampak sedikit tegang. Siap, tapi kamu janji ya, kalau aku capek, kita istirahat. Ya tentulah, aku gak akan memaksakan, jawab Ali mencoba menenangkan kekhawatiran Dila. Semakin mereka naik, udara terasa semakin dingin. Kabut perlahan menebal menyelimuti jalur pendakian yang semakin sulit dilihat. Suasana yang tadinya riang mulai berubah menjadi hening. Ali, kok jalurnya semakin gak jelas ya? Apa kita tersesat? Tanya Dila dengan nada panik. Matanya mengamati sekitar yang nampak seragam pohon-pohon tinggi dan kabut tebal. Ali berhenti sejenak menatap Dila dengan penuh keyakinan. Enggak, ini memang jalur yang harus kita lewati. Aku ingat arah ini, tenang saja. Aku gak akan salah. Meski masih ragu, Dila memilih percaya. Mereka terus berjalan menembus kabut yang terasa semakin pekat. Langkah demi langkah terasa berat, tapi semangat untuk mencapai puncak menjadi pendorong mereka. Setelah berjam-jam mendaki, mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Lawu. Pemandangan yang luar biasa terbentang di depan mata mereka. Kabut mulai bersibak, menampilkan awan-awan yang seolah berada di bawah kaki mereka. Ali, ini indah banget. Aku bersyukur bisa melihat ini sama kamu. Kata Dila dengan mata berkaca-kaca. Suaranya terdengar oleh emosi. Ali tersenyum, lalu memeluk Dila dengan erat. Semua ini buat kamu, sayang. Aku pingin kita punya kenangan yang gak akan terlupakan. Mereka duduk di batu besar di puncak gunung, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa hawa dingin yang berbeda. Suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan halus yang memanggil nama mereka. Dila, kamu dengar itu? Bisik Ali sambil memandang sekeliling dengan waspada. Dila menggenggam lengan Ali erat-erat, wajahnya pucat. Iya Ali,
Itu apa ya? Kok kayak ada yang menyebut nama kita gitu? Ali mencoba menenangkan, meski ia sendiri merasakan sesuatu yang tidak beres. Mungkin cuma suara angin kali ya. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Namun suara itu semakin jelas, seolah datang dari segala arah. Langit yang semula cerah berlahan berubah menjadi mendung, dan kabut kembali menyelimuti puncak. Perasaan hangat yang mereka rasakan tadi berlahan bergantikan oleh suara yang dingin dan mencekam. Gunung Lawu seolah memberi peringatan, tapi mereka belum menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan turun akan menjadi lebih berat dan jauh lebih menyeramkan. Sekitar pukul 9 pagi, akhirnya Ali dan Dila pun bergegas menuju sebuah warung. Kebetulan di sekitaran puncak Gunung Lawu ada sebuah warung di sana. Warung yang sangat terkenal. Setelah sarapan memakan nasi pecel, Ali dan Dila mulai turun dengan hati-hati. Matahari sudah mulai tergelincir ke barat, dan kabut tebal kembali menyelimuti jalur. Udara dingin semakin menusuk, membuat Dila merapatkan jaketnya dengan erat. Ali, aku nggak bisa lihat apa-apa. Kabutnya terlalu tebal. Tolong jangan lepas tanganku ya. Kata Dila dengan suara bergetar. Matanya menyapu sekitar yang hanya menampilkan bayangan samar pepohonan. Ali menggenggam tangan Dila dengan erat. Tenang, aku gak akan ninggalin kamu. Kita pasti bisa keluar dari sini kok. Kita ikuti jalur ini aja pelan-pelan. Jawab Ali dengan nada yang menenangkan. Meskipun dalam hatinya mulai ada rasa khawatir. Namun semakin mereka berjalan, semakin aneh jalur yang mereka tempuh. Pohon-pohon yang biasanya menjadi penanda mulai terlihat aneh, dan suara-suara alam yang biasa menemani mereka berubah menjadi keheningan mencekam. Ali, ini nggak mungkin jalurnya. Rasanya kita mutar-mutar di tempat yang sama deh. Ucap Dila, nafasnya tersengal karena kelelahan. Ali berhenti sejenak, mencoba mengenali sekitar. Namun semuanya nampak asing. Iya, Dil. Aku juga gak ngerti. Tapi kita gak boleh berhenti terlalu lama. Kalau kita tetap di sini, kabut ini bisa bikin kita semakin kehilangan arah. Jawabnya sambil menarik tangan Dila untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba langkah Dila tersandung akar besar dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Brak! Dila! Ali berjongkok, panik, melihat kekasihnya terbaring dengan mata terpejam. Bangun, Dil. Jangan begini. Kita harus terus jalan. Namun tubuh Dila terasa dingin saat Ali menggenggam tangannya. Wajahnya pucat, dan ia tidak memberikan respon sedikit pun. Meskipun Ali terus memanggil namanya. Ali mencoba tetap tenang, tetapi rasa takut mulai menyapa, mulai merayap di benaknya. Dila, kamu harus bangun. Jangan begini ya. Aduh, gimana ini? Bisik Ali dengan suara lirih, hampir putus asa. Beberapa saat kemudian, Ali merasa tubuhnya sendiri mulai melemah. Kepalanya terasa berat, dan pandangannya mulai kabur. Waduh, apalagi ini? Kenapa rasanya seperti ini ya? Ada yang menghisap energiku. Gumam Ali sebelum akhirnya ia juga tertunduk lemas di samping Dila. Hari berganti malam. Malam itu kabut semakin tebal menyelimuti tubuh mereka yang tak lagi bergerak. Dila bangun dengan tubuh gemetar. Hampir semua badannya tidak bisa digerakkan karena kedinginan. Dila kaget melihat Ali yang terbaring di sisinya. Ali, aku sudah tidak kuat, Ali. Ali pun mendengar suara Dila, dan Ali mencoba menggerakkan tubuhnya yang kaku karena kedinginan. Dila, kamu sudah bangun. Ayo kita lanjutkan perjalanan turun. Tapi Ali, badanku terasa kaku semua. Aku tidak bisa
tidak bisa berjalan. Akhirnya mereka berdua pun berjalan tertatih dengan tubuh yang tidak bisa digerakkan. Mereka berdua terhuyung-huyung, dan pada suatu ketika, Dila terperosok ke sebuah jurang. Jurang itu tidak terlalu dalam, hanya sekitar 8 meter. Dila, Kata Ali dengan sisa suara yang bergetar. Ali melihat kekasihnya di bawah sana, dengan tubuh yang tidak bergerak. Setelah itu, Ali pun akhirnya mencari jalan untuk menuju ke arah yang tadi Dila jatuh. Setelah beberapa meter, akhirnya ada jalur yang menuju ke bawah. Akhirnya Ali pun mendapati tubuh Dila yang terbaring di bawah sana. Dila, Dil, bangun Dil, bangun. Ali menggoyang-goyangkan tubuh Dila, namun tidak ada jawaban dari Dila. Dila masih bernafas, namun badannya sudah tidak bergerak. Angin bertiup lebih kencang dan kabut semakin menebal. Akhirnya Ali pun berusaha bangkit, meninggalkan tubuh Dila yang terbaring di sana untuk mencari bantuan. Setelah beberapa meter Ali berjalan, badannya terasa menggigil, pandangannya berkunang-kunang, dan akhirnya Ali pun jatuh di tanah. Malam itu kabut semakin tebal menyelimuti tubuh mereka yang tak lagi bergerak. Kabar tentang hilangnya Ali dan Dila baru tersebar 3 hari kemudian, ketika pendaki lain melaporkan bahwa mereka tidak pernah kembali ke base camp. Tim pencarian dikerahkan menyisir jalur pendakian dengan cermat. Namun yang ditemukan hanya tenda kosong di pos 3 dengan barang-barang yang tertinggal rapi. Jejak mereka seolah lenyap di tengah kabut Gunung Lawu, menyisakan misteri yang tidak pernah terjawab. Setelah 1 minggu pencarian intensif, tim SAR akhirnya menemukan jejak Ali dan Dila di area jauh dari jalur pendakian resmi. Lokasi tersebut berada di tengah hutan lebat, di mana medan sulit membuat mereka hampir menyerah. Dila ditemukan lebih dulu, tubuhnya tergeletak tak bernyawa di bawah pohon besar. Wajahnya nampak tenang, seolah tertidur. Beberapa meter dari tempatnya, Ali juga ditemukan dalam kondisi serupa, terbaring di atas tanah yang lembab dengan tangan terjulur ke depan, seolah berusaha mencari Dila hingga akhir nafasnya. Ketua tim SAR menggeleng pelan saat melihat keadaan mereka. Kenapa mereka bisa sejauh ini ya dari jalur utama? Gumamnya dengan nada heran. Salah satu anggota tim mendekati ketua dan berkata pelan. Aneh Pak, tidak ada jejak kaki atau tanda-tanda mereka berjalan ke sini. Seolah mereka dibawa oleh sesuatu. Tim SAR melaporkan penemuan itu kepada pihak keluarga, sekaligus membawa jenazah Ali dan Dila ke base camp untuk proses evakuasi lebih lanjut. Banyak pendaki yang masih berada di base camp terdiam ketika mendengar kabar ini. Kisah tragis mereka menyebar dengan cepat, membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Lawu. Beberapa orang tua dari desa terdekat memberikan pandangan mistis. Gunung itu punya penghuni. Kalau kita tidak menjaga sikap, mereka bisa tersesat selamanya, ujar seorang kakek yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Namun bagi keluarga Ali dan Dila, tragedi ini menjadi pengingat tentang betapa berharganya keselamatan dan kehormatan saat berada di alam. Kisah mereka berakhir di pelukan Gunung Lawu, yang keindahannya menyimpan rahasia dan mistis yang tak pernah benar-benar terungkap. Saat tenda mereka di pos 3 dibongkar, seorang pendaki menemukan 2 buah cangkir kopi yang diletakkan berdampingan. Seolah bahkan dalam perpisahan mereka, Ali dan Dila tetap bersama. Gunung Lawu dengan segala misterinya menjadi saksi bisu dari akhir perjalanan cinta mereka yang kini abadi.
Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.